Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Dengan satu jari mencuat, Su yang menyegel vitalitas ventilasi Qianyun Liefeng dengan liar, dan memaksanya untuk tertidur lelap, yang dianggap sebagai menahan napas terakhirnya untuk sementara. Setelah kembali ke aula luar, semua orang telah menunggu lama dengan ekspresi khawatir di wajah mereka. Bagaimana sekte Master Qianyun? Su yang dengan lembut menggelengkan kepalanya pada permaisuri, hanya ada satu nafas tersisa. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan adalah membantunya menebus penyesalan terakhir ini. Orang-orang di dinasti Jin Utara menemukan keberadaan longsang lain di 3000 Dao. Gunung Qilin di perbatasan negara bagian. Apa? Gunung Qilin? Dikatakan bahwa tempat itu lebih sulit ditemukan daripada Laut Cina Timur, karena hanya mereka yang melintasi alam kesengsaraan yang dapat menerobos kekuatan domain unik Gunung Qilin, jadi tidak mungkin bagi orang biasa untuk temukan tempat itu. Ling Qingshu membicarakannya, gadis ini pada awalnya tidak memiliki pengalaman, tetapi dia telah mendengar tentang legenda Gunung Qilin. Qingshu benar. Tempatnya benar-benar aneh. Aku pernah ingin melihatnya, tapi sayangnya alamnya begitu jauh sehingga aku tidak sempat menyentuhnya. Bai Liansui mengatakan hal yang sama, yang menunjukkan betapa istimewanya Gunung Qilin ini. Tidak, orang lain tidak bisa, tapi sekarang kita bisa menggunakan kekuatan domain naga asli untuk menemukan dan memasukinya. Kurasa orang-orang di dinasti Jin Utara dan Feng Xiu membunuh Qianyun Zong semua untuk membawa kita ke dalam permainan. Hanya aku. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa mereka akan begitu kejam. Ketika dia mengatakan ini, ekspresi Su yang menjadi lebih berat, dan dia bahkan merasa ada bagian dari tanggung jawabnya sendiri. Jangan terlalu banyak berpikir, ayo berangkat sekarang, langsung menuju ke istana Kekaisaran Jin Utara, dan minta penjelasan mereka. Ahahaha. Suster Permaisuri benar. Mari kita lakukan gelombang pembunuhan khusus. Aku ingin melihat betapa sombongnya orang-orang itu. Long Kun juga mengikuti. Faktanya, semua orang baru saja membuat terobosan, dan tidak ada tempat untuk kekuatannya untuk pamer. Dia berharap akan ada kesempatan untuk menunjukkan akar batinnya. Su Yangning mengangguk dan memanggil kapal roh itu lagi sambil melambaikan tangannya, dan semua orang langsung pergi ke istana Kekaisaran dinasti Jin Utara dan membunuhnya. Setelah senja, langit berangsur-angsur meredup, tetapi untuk seluruh istana Kekaisaran Beijing, kegelapan yang sebenarnya baru saja tiba. Tuo Bayun, keluarlah ke Laozi. Su yang meraung, dan seluruh kota Kekaisaran Jin Utara dapat mendengar suaranya. Paksaan naga sungguhan yang begitu dahsyat membuat seluruh langit Jin Utara bergetar. Segera, sejumlah besar penjaga lapis baja emas bergegas keluar dari istana, menatap ke langit dengan ketegangan dan ketakutan. Su Yang, Anda akhirnya datang. Yang Mulia telah menunggu lama. Sayangnya, Anda tidak boleh menemukannya di istana ini. Sebuah cahaya merah naik ke langit, dan ada ular piton raksasa terbakar dengan api panas tergantung di sekitar tubuh orang ini adalah Dewa Puncak Pembangkit Tenaga Listrik Alam Puncak Evil Fire yang membunuh Qianyun berburu dengan tangannya sendiri. Itu kamu. Tuan tua sekte mati di tanganmu, kan? Hahaha. Apa yang Anda katakan itu benar, tapi sayangnya, Anda tidak dapat melakukan apapun kepada saya sekarang. Karena Yang Mulia telah meninggalkan perintah, selama Anda berani memindahkan siapapun di istana ini, maka Liga Pedang Jin Utara disembunyikan di Kekaisaran Yuanyang dan Han para pendekar pedang dari Kerajaan Bulan akan membantai seluruh istana dalam semalam. Kamu harus percaya bahwa mereka memiliki kekuatan ini. Su yang tidak bisa menahan cibiran, untuk beberapa alasan, api jahat yang awalnya bersumpah untuk memenuhi tatapan Su yang saat ini mengeluarkan semburan ketakutan. Apakah Anda mengancam saya? Telapak tangan bergetar, dan cahaya keemasan menghilang di ujung langit dengan sangat cepat, dan hanya sedikit orang yang dapat melihat dengan tepat apa cahaya itu sedang terjadi. Pada saat yang sama, Su yang telah memberitahu pihak lain tentang rencana dan pengaturannya melalui cara unik berkomunikasi dengan permaisuri.
Ternyata cahaya keemasan itu adalah ular piton naga yang telah bermandikan evolusi darah naga. Sekarang kekuatannya telah lebih ditingkatkan, tidak lagi lebih lemah dari tubuh jiwa rakus, dan perjalanannya adalah pergi ke kerajaan bulan dingin. Dengan itu sekarang, sampah di Liga Pedang Belaka, tidak mungkin untuk melakukan tindakan sama sekali. Dengan keyakinan ini, Permaisuri akhirnya melepaskan satu-satunya kekhawatiran di hatinya dan melihat api jahat dengan senyuman di wajahnya. Kamu sepertinya tidak mengenal kami. Hari ini Ayang ingin membunuhmu, apalagi Kekaisaran Bulan Dingin dan Kekaisaran Yuanyang, bahkan jika seluruh 3.000 negara bagian akan digulingkan, kamu tidak akan lolos dari sanksi. Bunuh Master Sekte Qianyun, Anda telah melakukan hal yang paling salah dalam hidup Anda, terimalah ujiannya. Begitu suara Kaisar Wanita jatuh, totem bulan dingin yang besar dan tak tertandingi perlahan terangkat ke langit, dan untuk sementara waktu, sepertinya ada cahaya bulan lain di langit, secara bertahap bergabung dengan cahaya roda bulan yang sebenarnya. Ketika hanya ada bayangan bulan di bidang penglihatan Xie Huo, dia tahu bahwa dia telah terkena ilusi yang tiba-tiba dan kuat ini. Bagaimana mungkin? Kekuatan mentalmu telah mencapai tingkat yang menakutkan? Xie Huo masih tahu sedikit tentang situasi permaisuri, tapi gelombang macam apa yang bisa dilakukan oleh panggung Yuanshen Great Perfection? Ini dunia yang terpisah dari diriku. Tapi dia tidak tahu bahwa Kaisar Wanita saat ini sudah berada pada level yang sama dengan api jahat, dan kekuatan mentalnya jauh lebih baik darinya. Efek khusus dari kekuatan spiritual elemen api ditekan lebih dari setengahnya pada wanita. Alam fantasi Kaisar. Kekuatan yang membara, dikelilingi oleh dunia yang membeku, membuat Xie Huo merasa putus asa untuk pertama kalinya. Suyang, kalian benar-benar berani melakukan sesuatu padaku? Apakah kamu takut kedua kerajaan akan dihancurkan dalam semalam? Suyang tersenyum tipis, saudaraku, aku sebenarnya bersimpati padamu. Jika dipikir-pikir, kamu seharusnya bisa mengerti mengapa Feng Xiu membawa Tuo Bayun dan yang lainnya untuk membunuh Qian Yunzong, tetapi hanya kamu. Apakah hanya kamu yang menjaga istana? Mereka tahu bahwa kami akan kembali, dan mereka mengatur untuk tujuan ini. Tetapi mereka masih meninggalkan Anda, orang yang membunuh Master Sekte Qianyun, karena mereka ingin meminjam hidup Anda untuk menenangkan keinginan kami untuk balas dendam. Oleh mereka, api jahat akhirnya tenang. Faktanya, pria ini, seperti namanya, adalah sikap yang terobsesi dengan kultivasi. Kata api jahat sudah dapat mewakili semua karakteristiknya, tekniknya persis api jahat, dan mengumpulkan kekuatan api dengan membunuh adalah satu-satunya cara kultivasinya. Tetapi orang ini tidak mahir dalam dunia kecanggihan orang-orang ini, di mana dia bisa memainkan seni Kaisar Tuo Bayun. Sekarang saya telah dijual dan Nima menghitung uang untuk Tuo Bayun, itu cukup menyedihkan. HMPH, Suyang, saya tidak berpikir Anda perlu memainkan mentalitas seperti ini, apakah Anda takut dengan kekuatan saya? Tidak ada gunanya. Saya ingin membunuh kalian semua untuk memperkuat asal api jahat saya. Pithon api besar naik ke langit, tetapi ketika Suyang benar-benar melepaskan tekanan saat melintasi alam kesusahan di depannya, Xie Huo benar-benar tercengang. Apa? Melintasi alam kesengsaraan? Kamu telah menembus ke level ekstrim. Bagaimana ini mungkin? Kamu masih. Itu alam ilahi primordial, bukan? Oh. Saya khawatir Anda tidak akan pernah mendapatkan jawaban untuk pertanyaan ini, karena saya berjanji kepada Master Sekte Lama untuk membawa orang-orang kembali untuk melihatnya, sudah berakhir. Suyang tidak memberi lawannya lebih banyak kesempatan untuk berbicara, karena tidak ada gunanya mengatakan lebih banyak. Bahkan jika orang ini berasal dari Tuhan, tidak ada kemungkinan untuk menyelamatkannya hari ini. Suyang harus menghancurkannya sendiri. Tidak banyak omong kosong, makna mendalam terkuat dimainkan dengan satu tangan, Daosin dengan jejak 1000 awan angin berburu masih muncul perlahan, cahaya keemasan terus menyebar dengan kekosongan sebagai intinya, Suyang dan Permaisuri terlihat pada saat yang sama, aura asli yang sangat kuat dilepaskan, dan kekuatan tahu dengan cepat memadatkan petain dan yang cerah itu. Pada saat yang sama, jiwa naga raksasa biru air berbisik dan meraung di sekitar Daosin, menutupi seluruh istana Kekaisaran Jin Utara dengan nafas yang hanya dimiliki oleh naga asli. Hancurkan! Gemuruh!
Jiwa naga terbang ke bawah dan berubah menjadi master yang tak tertandingi di malam yang gelap ini, dengan panik memanen jiwa orang-orang ini di istana kekaisaran Jin Utara di bawah. Su yang sudah menenangkan pikirannya dan memanggil sisa-sisa istana Jin Utara untuk menghapus dosa garis Qianyun Zong. Semua master di atas Golden Core Realm ditelan ke dalam ruang fantasi di bawah pimpinan kekuatan jiwa kaisar wanita, mendengarkan penilaian takdir dari kekuatan koersif dari jiwa naga leluhur. Membunuh. Sebuah kata pembunuh besar jatuh dari langit, dan itulah hukum San Xiangsu yang telah datang ke dalam alam naga nyata yang dia dan keduanya telah kental bersama. Totem besar karakter pembunuh terus berkembang, dan setiap inci turun, tampaknya kekuatannya akan berkembang 1 inci, sampai cahaya seluruh dunia hampir tidak berada di antara inci cahaya ini, sampai pembunuhan ini sama dengan semua para biksu di istana kekaisaran Jin Utara. Bersama-sama, mereka jatuh ke ujung jurang yang gelap. Keroncongan. Kekuatan jiwa naga menyebar seketika, dan seluruh istana kekaisaran Beijing segera diliputi asap mesiu. Orang yang baru saja bersumpah dengan api di sekujur tubuhnya telah kehilangan kesabarannya saat ini. Kamu tidak hanya harus menyumbangkan kepalamu, tetapi juga kekuatan apimu. Istana kekaisaran Jin Utara dipadamkan di bawah nyala apimu, dan itu juga tujuan terbaik. Ini disebut, kebaikan dan kejahatan pada akhirnya akan dihargai. Su yang berkata dengan dingin, dan Void mengangkat telapak tangannya, dan nyala api yang membakar di sekujur tubuhnya meluas menjadi ekstrim saat dia dengan panik menyebar ke sekitarnya, vitalitas aslinya yang sangat kuat juga mati. Tidak, jangan. Orang ini sudah mulai menjerit kesakitan, mengandalkan kekuatannya sendiri untuk berkultivasi ke puncak para dewa, dia membunuh ribuan orang di sepanjang jalan, dan menciptakan kekuatan api jahat. Sayangnya, tidak peduli seberapa kuat dia, saat menghadapi Su Yang, rasa ketidakberdayaan yang dalam masih membuatnya bingung. Su Yang, jika kamu benar-benar membunuhku, Tuo Bayun pasti tidak akan melepaskanmu, kamu. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Su Yang memanfaatkan situasi dan memainkan pedang abadi, yang menjadi kekuatan terakhir untuk menghancurkan vitalitas lawannya. Engah! Pedang ilahi meledak dengan cahaya tertinggi, dan memotong kepalanya di depan semua orang, bahkan jika kepala yang terbakar dengan cahaya merah dipisahkan dari tubuh, itu masih akan memancarkan energi atribut api yang kejam. Sekarang aku bisa mengerti mengapa Master Sekte Qianyun mati di tangannya. Jika kita semua masih memiliki basis kultivasi yang sama seperti sebelumnya, atau itu, setelah kerakusan turun di puncak Sekte Qianyun, jika Tuo Bayun juga akan mengambil orang ini dan membawa itu, diperkirakan 3.000 negara bagian saat ini sudah ada di dinasti Jin Utara. Long Kun tidak bisa menahan bibirnya. Meskipun api Phoenix miliknya memiliki potensi yang tidak terbatas, dibandingkan dengan intensitas saat ini, daya tembak Long Kun sama sekali tidak ada bandingannya dengan pria ini, meski kekuatan lawan dipenuhi dengan aura jahat, kekuatannya cukup besar. Tanpa Su Yang dan Permaisuri turun dari kekuatan guntur, pertempuran ini benar-benar memberi ruang bagi anak-anak ini untuk bermain sembarangan, dan konsekuensinya akan menjadi bencana. Long Kun pergi dan melahap api yang tersisa di tubuhnya. Sejauh yang saya tahu, budidaya kekuatan api jahat dapat memadatkan pil sumber paling murni di dalam tubuh, yang mirip dengan pil bagian dalam dari binatang buas. Keduanya sangat berharga. Produk kultivasi. Setelah mendengar saran Su Yang, Long Kun sangat senang pada awalnya, tetapi kemudian setelah berpikir lagi, sepertinya ada sesuatu yang salah. Bos, bukankah orang ini memperbaiki api jahat? Dia memiliki aura pembunuh yang sangat kuat di sumber apinya, dan dia menyerbu ke dalam tubuh, ya. Su Yang tersenyum dan menggelengkan kepalanya, jika kamu adalah orang yang dulu, tentu saja kamu akan berakhir dengan menyedihkan, tetapi sekarang kamu memiliki dukungan garis darah atribut api yang paling murni dari Phoenix Fire, dan kamu telah bermandikan darah naga sungguhan. 2 kartu ini saja, sudah cukup untuk membantu Anda mencerna hal-hal selain elemen api di tubuh Anda, jadi Anda tidak perlu khawatir sama sekali. Setelah mendengar kata-kata bosnya, Long Kun mengangguk lega. Tentu, karena ini masalahnya, maka aku tidak perlu khawatir, bos, tunggu sebentar. Karena itu, Long Kun melompat ke dalam medan perang, dan menemukan separuh yang tersisa dari orang itu dalam api tak berujung.
Dia benar-benar menemukan pil sumber panas dari sisa-sisa tubuhnya. Faktanya, api yang dipancarkan oleh tubuh orang ini dilepaskan dari dalam. Ya Tuhan, pil sumber pembangkit tenaga listrik puncak bayi dewa, tampaknya selama benda ini halus dan bersih, tingkat kultivasi saya dapat menembus ke alam bayi dewa. Long Kun sangat bersemangat, memegang pil sumber panas ini di telapak tangannya sepertinya tidak merasakan panas sedikit pun, dan dia tidak dipenuhi kegembiraan sama sekali. Yang lainnya, lihat saja hal-hal bermakna apa yang bisa dicari di istana dan bawa pergi. Mulai hari ini dan seterusnya, tidak akan ada istana Jin Utara di dunia. Jika waktu mengizinkan, Su Yang bahkan ingin menghancurkannya di seluruh kota kekaisaran Jin Utara. Sayangnya, waktu hampir habis. Karena Tuo Bayun dan yang lainnya mendapat dukungan dari 6 tetua, mereka pasti telah menemukan peta yang mengarah ke Gunung Qilin. Jika benar menjadi yang pertama dibuat oleh orang-orang itu hanya akan menimbulkan ancaman yang lebih besar bagi mereka di masa depan. Tuo Bayun ambisius, dan dia bahkan melebihi adik laki-lakinya dalam hal ini, dan dia mendapat dukungan dari Feng Xiu dari Liga Pedang Jin Utara, dan sekarang dia adalah seni bela diri nomor 1 yang tak terbantahkan di 3.000 negara bagian dalam hal latar belakang, dan dia ingin menghentikan mereka. Hanya ada satu cara untuk memuaskan ambisi, dan itu adalah menghancurkan mereka. Setelah berhasil, Su Yang segera kembali ke Qianyun Song dengan kepala ini, melihat Qianyun Liefeng memegang tangannya dan pergi dengan senyuman. Su Yang akhirnya memiliki sedikit kenyamanan di hatinya, setidaknya melakukannya untuk sekte ini. Apa yang terjadi? Ribuan murid sekte telah dimakamkan, meskipun Qianyun Song tidak memiliki kejayaan di masa lalu, bukit ini masih sangat unggul, dan lokasinya juga merupakan tanah harta Feng Shui yang paling melimpah di 3.000 negara bagian. Bos, aku punya ide, bagaimana mungkin dojo sekte 1000 awan ini dibiarkan untuk kita gunakan sendiri? Lagi pula, kita memiliki banyak belenggu dengan tempat ini, belum lagi tempat ini juga pilihan yang baik untuk budidaya sekolah. Apa? Proposal Long Kun mengingatkan Su Yang. Mungkin, bukannya aku tidak bisa memikirkannya. Awalnya, 3 karakter Qianyun Song yang kuat di puncak gerbang gunung telah benar-benar dihancurkan oleh orang-orang dari dinasti Jin Utara. Sekarang terlihat seperti pegunungan yang tidak dimiliki, tetapi yang penting adalah larangan seperti formasi sihir di gunung belakang sebenarnya semua dilarang. Itu masih ada, bagaimanapun, kali ini 1000 awan sekte dihancurkan oleh tangan 6 tetua hantu batin, dan banyak warisan dari garis ini masih dipertahankan. Itu bisa terlihat Tuo Bayun masih punya ide tindak lanjut. Jika Su Yang dan yang lainnya tidak membuat pengaturan lebih awal, saya khawatir siapa yang akan diduduki oleh Gunung Qilin setelah ini. Setelah ide ini muncul, Su Yang membuat keputusan yang menentukan dan memutuskan untuk membuka cabang pertama Tian Lanzong di tanah harta karun pertama dari 3.000 Daoso. Meskipun Qizhou juga merupakan daerah yang sangat bergengsi di daratan, pengaruh dan popularitasnya beberapa tingkat lebih buruk daripada 3.000 negara bagian. Sekarang Su Yang sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tak tertandingi di alam kesengsaraan besar. Dengan bantuan Kaisar Wanita dan seluruh tim, nama Tian Lanzong akan menyapu seluruh 3.000 negara bagian dan bahkan jangkauan yang lebih luas dalam waktu singkat. Tidak hanya dapat berkembang pesat dalam waktu singkat, tetapi juga dapat membentuk jaringan dengan kekuatan seperti Kekaisaran Han Yue dan Kekaisaran Yuanyang untuk mengkonsolidasikan fondasinya secara menyeluruh. Ide bagus. Sekte Lan Surgawi tidak diragukan lagi akan menggantikan Sekte Qianyun dan menjadi sekte nomor 1 di 3.000 Daoso, dan itu juga akan menjadi yang pertama di seluruh dunia di masa depan. Xiaohua kelima Han Yue juga tampak sangat bersemangat. Setelah waktu hidup berdampingan ini, setiap orang sebenarnya memiliki fondasi emosional yang dalam. Mereka tidak lagi memiliki kerabat yang galak di medan perang sebelumnya, dan saling membantu seperti keluarga besar. Lebih penting lagi, seluruh tim hampir selalu ada di rumah sang putri, dan lebih mudah untuk rukun satu sama lain. Setelah mengkonfirmasi ide ini, Su Yang dan Kaisar Wanita pergi langsung ke gunung belakang, menggunakan Dao Heart Wish untuk menarik kekuatan Dao yang lebih kuat, dan secara fundamental mengubah pola barisan penjaga di seluruh Qianyun Peak. Setelah pengaturan ini, kecuali orang dalam tim, keberadaan apapun di bawah alam kesusahan, tanpa izin Su Yang dan lainnya,
tidak bisa selangkah lebih dekat ke puncak gunung ini, jika tidak mereka akan terkena pukulan dahsyat yang tak terbayangkan. Pada saat yang sama, Kaisar Wanita juga menggunakan metode komunikasi eksklusif Kerajaan Han untuk meminta beberapa orang dari Kerajaan Han untuk kembali ke puncak sekte Qianyun bersama dengan ular piton naga, dan membangun aula leluhur untuk murid sekte yang jatuh. Su Yang mengaku kepada Dragon Mang. Setelah semua orang pergi dalam perjalanan ini, Kekaisaran Han dan Tian Lanzong memiliki otoritas penuh untuk menjaganya. Pada saat yang sama, dia juga mengeluarkan pemberitahuan bersama kepada Kekaisaran Yuanyang melalui dia, bukan untuk memberi orang lain kesempatan untuk berhubungan satu sama lain. Faktanya, hampir semua bakat eselon atas di seluruh aliansi Jin Utara telah diambil oleh Tuo Baiyun dan yang lainnya. Di antara orang-orang yang tersisa, hanya ada segelintir orang yang dapat mengancam fondasi tingkat Kekaisaran Unit. Hei, jangan khawatir. Bos, ini tempat terbaik untuk berlatih dengan aura berlimpah. Jika kamu menyuruhku pergi, aku tidak akan pergi. Ngomong-ngomong, Gunung Qilin adalah dojo tingkat dewa yang legendaris, dan itu tersembunyi seperti sarang burung Phoenix Naga. Ada level di area dunia, dan kemungkinan ada orang kuat yang melampaui alam ekstrim. Anda harus berhati-hati. Dragon Mang benar-benar sebuah poin dari hati. Sekarang telah sepenuhnya menganggap Su Yang sebagai ketergantungannya. Jika dia benar-benar memiliki situasi apapun, Dragon Mang akan menjadi yang paling menyedihkan. Bagaimanapun, tidak ada kontrak di antara mereka berdua. Dengan Su Yang, ular piton naga membuat 1 hari pencampuran murni untuk 1 hari. Su Yang hanyalah orang tua keduanya. Setelah semuanya beres, Su Yang mengajak semua orang untuk berangkat secara resmi dan langsung menuju ke Gunung Qilin. Ketika kepala yang dibawa kembali ke Master Sekte Lama Angin Berburu Qianyun, Su Yang telah memberitahu Su Yang tentang perkiraan lokasi Gunung Qilin dan bagaimana menemukannya, bahkan, ini juga rahasia besar yang tidak pernah disampaikan Qianyun Song. Su Yang memenuhi janjinya, dan Tuan Tua juga memberinya hadiah terakhir. Menurut Master Sekte Lama, jika Anda ingin menemukan Gunung Qilin, 3 harta dunia tidak dapat dikumpulkan, siapapun bisa mendapatkan kualifikasi untuk memasuki gunung selama mereka mengumpulkan 3 harta karun ini. Tentu saja, jika Anda tidak menyatukannya, meskipun gerbang gunung benar-benar muncul di depan Anda tidak akan bisa masuk. Dan ketiga harta karun ini, yang pertama bernama Jiu Petal Chaotian Shrine, adalah Raja Bunga Kuno, dan bahkan peri langka yang tak tertandingi, tumbuh di pegunungan es ke arah kutub barat Sanqian Daozuo. Peri ini adalah kendaraan terbang yang dapat menahan kekuatan guntur, dan tidak seperti kapal roh biasa, peri ini bijaksana. Bunga dan tanaman berusia ratusan ribu tahun di langit juga dapat memupuk kebijaksanaan. Hanya setelah mendapatkan persetujuannya, itu bisa menerobos. Setelah meninggalkan tanah, umur panjangnya akan dihitung mundur. Jika tidak mengalami pengalaman khusus, umumnya akan layu jika mampu bertahan selama ribuan tahun. Harta kedua adalah alat pelindung tingkat Dewa Jam Jiu Chai Qiankun yang sangat defensif. Harta karun ini sekarang ada di Qiankun Daomen dari 3.000 negara bagian, dan itu juga merupakan artefak tingkat atas dengan tingkat yang sama dengan hati. Hanya saja jam ini adalah artefak yang dibuat oleh legenda kuno. Konon katanya bahwa sudah jutaan tahun, ini adalah harta dari gerbang Qiankun Daomen. Adapun item ketiga, itu adalah Linglongsin 9 lubang. Mengapa digunakan dan di mana menemukannya, Suzerain tua tidak tahu, tetapi pengingat yang dia berikan kepada Su Yang adalah bahwa orang-orang dengan hati tahu dapat merasakannya. Su Yang akan dapat menanggapi fluktuasi hati Linglong dari 9 lubang begitu dia muncul di sekitarnya. Di mana menemukan, bagaimana bertemu mereka, dan bahkan menggunakannya, adalah masalah kebetulan. Setelah mendengarkan ketiga kondisi ini, sebagian besar orang di kapal roh yang berada di jalan dilepaskan. Saya sedang berbicara tentang bos, saya mendengar dari Master Sekte Lama, bahwa hanya sedikit orang yang pernah ke Gunung Qilin, dan orang-orang seperti Tuo Baiyun benar-benar bermanfaat. Ekspresi Su Yang menjadi dingin ketika dia memikirkan orang-orang di Tuo Baiyun. Ini adalah satu-satunya kesempatan mereka, jadi Tuo Baiyun tidak akan ragu untuk membuat taruhan yang putus asa. Adapun mengapa ada naga di Gunung Qilin, ini tidak terjadi. Dan tahukah Anda? Bagaimanapun, itu adalah domain tingkat dewa. Kami tidak memiliki informasi yang lebih akurat dari Tuo Baiyun dan lainnya,
jadi kami tidak dapat menebaknya sekarang. Kaisar wanita mengangguk dan berkata, yang benar. Tujuan kita bukan untuk mengingini kepemilikan naga di Gunung Qilin, tetapi untuk mencegah pemusnahan antek-antek Tuo Bayun dan Liga Pedang di dinasti Jin Utara. Bahkan jika kita bisa, aku tidak mendapatkan 3 harta karun ini, jika kita bisa melenyapkan semua orang ini adalah keuntungan. Setiap orang bisa menenangkan emosi mereka. Faktanya, seperti yang dikatakan Permaisuri, ketika semua orang mendengar kata-kata Qilinshan dan Longzhang, mereka secara naluriah akan didorong oleh emosi keinginan untuk menyimpang dari arti aslinya. Mereka tidak tahu bahwa mereka adalah orang-orang yang mencegah dinasti Jin Utara. Tujuan inti dari perjalanan semua orang. Adapun Gunung Qilin, menurut Suyang dan ide Kaisar Wanita, domain tingkat dewa bukanlah tempat yang dapat dengan mudah disentuh semua orang sekarang. Jika itu bukan pilihan terakhir, lebih baik tidak terlibat.